بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat berubudiyah dan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup kembali setelah kita diberikan kenikmatan juga untuk menikmati tidur sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama merenungi sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kedudukan mengikuti sunnah, kedudukan berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terutama kita yang hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan berbagai fitnah, baik itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Di zaman kendati zaman kita ini, alhamdulillah, sunnah Nabi sudah banyak dikenal juga oleh masyarakat dan berbagai sarana dan media untuk menyebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tuntunan hidupnya, pedoman hidupnya di dalam menjalani agama ini, dalam berakidah, dalam berubudiyah, dalam bermuamalah, akhlak, hablum min Allah wa hablum minan nas. Bagaimana kehidupan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, itulah yang dimaksud dengan sunnah. Alhamdulillah kita melihat kondisi yang tentunya memberikan kepada kita optimisme dan juga semakin menambah ketenangan jiwa kita, kegembiraan kita dengan nikmat dan karunia Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling mengingatkan tentang kenikmatan sunnah dan keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga yang demikian itu kita yang telah dibimbing oleh Allah untuk mengikuti sunnah semakin kokoh, semakin teguh, semakin bersungguh-sungguh mempertahankan nikmat tersebut, karena sesungguhnya nikmat hidayah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam setelah Allah muliakan kita dengan Islam ini adalah nikmat yang tiada taranya, nikmat yang paling mulia. Karena sesungguhnya Islam
adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan sunnatuhu hiyal Islam. Jadi bila kita mendapatkan di dalam Al-Quran perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan perintah agar kita diwafatkan oleh Allah di atas Islam, dan agama yang diridhai, disempurnakan oleh Allah adalah Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua hal itu memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Islam. Dan kalau kita bertanya, apakah Islam? Islam yang mana? Islam yang bagaimana? Yang diperintahkan oleh Allah untuk kita masuk ke dalamnya, berpegang teguh dengannya. Dan kita memohon kepada Allah untuk istiqamah di atasnya sampai diwafatkan di atas Islam tersebut, maka jawabannya satu kalimat, yaitu as-sunnah. Itulah Islam. Itulah Islam yang dimaksud oleh Allah, yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dahulu sebagian ulama salaf mengatakan al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Sunnah adalah Islam dan itu adalah sunnah. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Dan itulah yang dimaksud Nabi SAW, man ragiba an sunnati falaysa minni. Dan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan sebagai warisan bagi umatnya, yaitu kitabullah wa sunnati. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka maksud dari sunnah di sini adalah makna yang mencakup seluruh aspek agama Islam ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah yang itu yang diikuti, ya, yang diikuti oleh sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis tentang firqatun najiyah, bahwa mereka itu adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku ikuti hari ini selama 23 tahun Nabi SAW. Kemudian yang diikuti sahabat beliau semasa hidupnya dan sepeninggal Nabi SAW, yang menjadi agama. Dan itu pula yang dimaksud oleh Imam Malik rahimahullah, ma lam yakun yawma idzin dinan wala yakunul yawma dinan. Sesuatu yang tidak menjadi agama di zaman Nabi yawma idzin, pada hari tersebut, maka selama-lamanya tidak akan pernah menjadi agama Islam. Kendati di zaman ini banyak orang-orang yang menisbatkan kepada Islam ajaran, pemahaman, dibungkus, kemas, ya, dengan istilah-istilah Islam, ya. Dan ini jelas penipuan. Itu penipuan.
Karena Islam bukanlah yang seperti itu, kemudian diambil baju Islam, dipakaikan, dipasangkan. Jadi casingnya dibuat label Islam, nama Islam, kemudian yang dibungkus itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah yang memberikan hidayah Islam ini kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka tugas kita adalah berpegang teguh, berdoa, berusaha, mendalami, sehingga kita semakin kenal kepada sunnah, kepada Islam ini. Bila seorang mengenal sunnah dengan benar, pasti dia akan mencintainya. Bila dia mencintainya, dia akan berjuang untuk menyebarkan, mempertahankan. Dia akan berkorban untuk mempertahankan nikmat kemuliaan tadi. Karena itulah modal hidupnya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa bila kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang aku tinggalkan, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati. Jadi kita maksud dengan sunnah adalah kehidupan Nabi, pedoman hidup, tuntunan hidup Nabi. Ya. Konsep kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam yang itu merupakan penerapan terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena Rasul telah memahami semua agama ini dan telah menerapkannya, mengamalkannya, dan juga telah mengajarkannya, baik huruf-hurufnya dan juga makna-maknanya. Itu semua telah dijelaskan. Dan para sahabat pun telah memahami dan mengamalkan. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana metodologi mereka dalam belajar? Mereka fata'allamna 10 ayatin la nujawizuhunna hatta ta'allamna minha al-ilma wal-amal fata'allamna al-ilma wal-amal jami'an. 10 ayat yang mereka baca bersama Rasul, dipahami maknanya dan amalannya, kemudian diamalkan. Tidak mereka berpindah pada ayat-ayat yang selanjutnya kecuali mereka telah memahaminya dan mengamalkannya secara bersamaan. Hadza huwa ad-din. Dan itulah yang diikuti oleh sahabat, dan itulah yang diikuti oleh tabi'in. Karena sahabat mendapatkan warisan dari Rasulullah. Rasulullah perintahkan, sampaikan warisan itu. Ballighu anni. Sampaikan. Saat tabi'in juga wasiatkan kepada atba'ut tabi'in, sampaikan, hadza ma warithna min aslafina. Naam. Fawarithu minna. Ini yang kami wariskan dari generasi sebelum kami. Sahabat begitu juga, ini warisan Rasulullah. Kami wariskan kepada kalian. Tolong wariskan juga ini kepada generasi setelah kalian. Terus turun-temurun seperti itu. Ya. Sumber yang jelas. Ya. Sehingga para ulama mengumpulkan sunnah-sunnah tersebut. Ya. Dan tentunya setelah dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjadi kitab yang tersahih. Ya, setelah tentunya Al-Quran Al-Karim. Nah, ulama-ulama yang lain, Imam Ahmad, Musnadnya, dan sebelumnya Imam Malik, Muwatta, dan imam-imam yang lain. Alhamdulillah, itulah Islam. Jadi, jika kita ingin mengenal Islam dan mengenal sunnah yang sesungguhnya, ya, kembalilah kepada sumbernya, Al-Quran, hadis, dan bagaimana para salafus saleh memahaminya. Nah, itu yang harus kita paham. Dan itulah maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam di setiap Jumat di khutbah beliau, di muqaddimah atau khutbatul hajah, beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah
Al-Quran. Ini sumber yang pertama. Wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Naam, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan dengan sunnah beliau. Kemudian ada perkara yang paling jelek. Ini sebagai bentuk ya kecintaan beliau kepada kita semua, memberikan wasiat tidak separuh-separuh. Diberikan wasiat dengan kebaikan, diperingatkan dari kejahatan. Nah, petunjuk yang terbaik, petunjuk Muhammad SAW. Tapi ada perkara yang paling jelek, ya, yang bertentangan dengan sunnahku. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang muhdats, yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Karena agama telah sempurna, tidak bisa ditambah lagi dan dikurangi. Sempurna. Enggak bisa lagi mengada-ngada, membuat-buat sesuatu yang baru. Enggak mungkin. Maka Rasul katakan yang paling jelek dari perkara agama ini adalah hal-hal yang dinisbatkan kepada agama dan itu bukan dari agama. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat sunnah ini yang sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab, as-sunnah hiya at-tariqah al-masluka, tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salimah min asy-syubuhat wasyahwat. Jalan hidup Nabi, tuntunan hidup Nabi, ya, yang selamat dari syubhat dan syahwat. Naam, syubhat berkaitan dari sisi keilmian, naam, dari sisi ilmiah, akidah, keyakinan bersih. Dari sisi amaliyah, selamat dari syahwat. Naam, itu hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan mengikuti sunnah ini, ya, sungguh sangat banyak sekali. Sungguh sangat banyak sekali. Bahkan, ya, secara umum kita katakan, seluruh kebaikan yang kita raih dunia dan akhirah, ya, setelah kita beriman kepada Allah, maka sumber utamanya adalah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana kita memahami iman yang benar, menerapkan iman yang benar? Karena ada konsekuensinya, kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka seluruh kebaikan yang kita dapatkan berkat dari apa? Ilmu, sunnah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Akidah, ibadah, akhlak, semuanya lengkap. Maka sebagian ulama salaf pernah mengatakan, la adri bi ayyi ni'matin ana ashaddu biha faraha, bi ni'matil Islam atau bi ni'matis sunnah, atau bi ni'matil Islam atau an najjani min al-ahwa. Saya tidak tahu bagaimana atau nikmat manakah saya yang lebih berbahagia mendapatkannya, apakah nikmat Islam atau sunnah, atau saya diselamatkan dari hawa nafsu. Karena seorang bila mengikuti sunnah maka selamat dari hawa nafsu. Tapi bila mengikuti hawa nafsu maka pasti dia telah menyimpang dari sunnah. Ya. Kenapa demikian? Karena semua sekte yang 73 yang sesat itu, kata Nabi, kenapa mereka sesat? Yatakalabu bihal ahwa. Naam. Jadi hawa nafsu kulluha dhalalah. Naam, dalam sebagian riwayat disebutkan, naam, wa satabtariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahidah. Naam. Dalam sebagian riwayat disebutkan penyebabnya adalah ittiba' al-ahwa. Naam.
Jemaah Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak sekali keutamaan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang pertama bahwa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah perintah dari Allah dan Rasul itu sendiri. Dan kita diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah Allah. Itu ibadah. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Rasulullah. Qala Imam Ahmad, qara'tul Quran wa wajadtu akthar min 33 mawdi'an fil amri bi ta'ati Rasul, fi amri bi ta'ati Rasul. Aku membaca Al-Quran mendapatkan lebih dari 33 ayat yang memerintahkan untuk mentaati Rasul. Ya, mentaati Rasul wajib. Ya. Dan hakikat dari mentaati beliau adalah mengikuti sunnahnya. Hadiyuhu. Ya. Qala subhanahu, ya alladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul walil amri minkum. Ya. Al-ayah. Kemudian juga perintah untuk mengembalikan perkara kita kepada atau perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ada ayat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul walil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ini perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan para pemimpin di atas ketaatan. Ya. Dan perintah juga mengembalikan seluruh perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan keutamaannya itulah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan yaumil akhir. Dan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Maka seluruh kebaikan, bila kita mengembalikan seluruh perkara hidup ini kepada qala Allah wa qala Rasul. Ya. Karena Rasul mengatakan khairul hadi, sebaik-baik petunjuk. Maka bila sebaik-baik petunjuk itu kita pegang, kita ikuti, maka yang akan lahir, yang akan muncul apa? Kebaikan atau kejelekan? Ya kebaikan. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Kejelekan melahirkan kejelekan. Nah, dan itu sebagai bukti iman. Ini sebagai bukti keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Bukti keimanan kita kepada Allah. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Bukti keimanan kepada Allah yaumil akhir, mengembalikan perkara kita pada qala Allah wa qala Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian Allah sebutkan itulah yang terbaik bagi kalian. Ahsanu ta'wila, akibat yang terbaik dalam hidup ini. Ya. Baik. Begitu juga bahwa mentaati Rasul, mengikuti sunnah, ya, adalah bukti kecintaan kepada Allah, dan itu juga sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah. Nah, dan juga sebab untuk mendapatkan rahmat. Qala subhanahu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, keutamaan mengikuti sunnah, pertama, mendapatkan kecintaan Allah, meraih kecintaan Allah, mendapatkan keampunan. Itu bukti cinta kepada Rasulullah. Dan bila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memilihnya
menjadi wali Allah yang spesial dan dicintai para malaikat. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah akan berikan kepadanya wudda, kecintaan, kasih sayang. Manusia mencintainya, ditanamkan dalam diri manusia kecintaan kepadanya, wuddan. Rasul menyebutkan dalam hadis, qala Allah azza wa jalla, inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulan fa ahibba fa ahabbahu Jibril, thumma nada Jibril ahlas sama' ya ahlas sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu fa ahabbahu ahlus sama', thumma wudi'a lahu al-qabulu fil ard. In syi'tum faqra qalahu ta'ala innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, si hamba, si fulan. Cintailah dia. Ya pasti Jibril mencintainya. Kemudian Jibril memanggil, menyuruh penghuni langit, wahai penghuni langit, para malaikat penghuni langit yang lebih banyak dari penghuni bumi. Allah mencintai hamba si fulan, cintai dia, maka penghuni langit semuanya mencintai hamba tersebut. Ya. Kemudian Allah turunkan, ditanamkan dalam hati manusia, wudi'a lahul qabulu fil ard. Dia diterima oleh manusia, dicintai oleh manusia. Taib. Bila Allah telah mencintai kita, ya, maka apa yang terjadi? Kita akan meraih wilayah khasah, ya, predikat kewalian yang spesial. Qala Allah Azza wa Jalla fi hadis al-Qudsi, "Nam, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu." Al-hadits. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, orang beriman dan bertakwa, ala inna awliya Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Jadi Allah memiliki wali, orang beriman dan bertakwa. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, Allah akan perangi dia. Allah proklamirkan untuk memerangi dia. Kemudian senantiasa hamba, wali tersebut mendekatkan diri kepada Allah yang melakukan kewajiban dan ketaatan, amal sunnah, maka Allah mencintai, sampai Allah mencintainya. Bila dicintai oleh Allah, matanya dibimbing oleh Allah, tangannya dibimbing oleh Allah, pendengarannya dibimbing oleh Allah, kakinya dibimbing oleh Allah, sehingga dia dibimbing untuk seluruh kebaikan. Nah, maka bila dia meminta, akan dikabulkan permintaannya. Mohon perlindungan, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ya, mengikuti sunnah adalah sumber keselamatan dunia dan akhirat. Qala subhanahu, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Yang berpaling dari zikri Al-Quran dan Sunnah, baginya kehidupan yang sempit. Nah, Allah menjamin barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, baca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti Sunnah, maka dia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Tapi barang siapa yang berpaling, sengsara dunia dan akhirat. Asyad. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa ahalik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, ya, dan tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali celaka, binasa dia. Wa qala subhanahu, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir.
Siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk dengan jelas kepada datang sunnah Nabi dengan sahih, terang benderang, ya, nyata kebenarannya dan sahih sumbernya, kemudian dia tolak, dia berpaling, tidak mengikuti, mendurhakai Rasul, maka nuwallihi ma tawalla. Di dunia Allah biarkan dia leluasa mengikuti, ya, mengarah, berjalan menuju kesesatan yang dia ikuti, yang inginkan, dibiarkan oleh Allah. Di akhirat lebih dahsyat lagi, dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Itulah sejelek-jelek tempat kembali. Naam. Dan sebagaimana kata ulama salaf, ya, bahwa al-i'tisam bis sunnah najat, berpegang teguh dengan sunnah lah keselamatan. Wa qala Imam Malik, ya, as-sunnah safinatun nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Ya, bahwa sunnah itu diumpamakan seperti kapal Nabi Nuh. Siapa yang masuk ke dalamnya selamat, yang tidak masuk tenggelam. Jadi kita berjalan hidup ini seperti dalam kita mengarungi lautan, gelombang, badai. Ya, maka harus ada kompas. Ya, harus ada perahu atau kapal yang harus kita, ya, tumpangi. Baru kita bisa selamat mengarungi, ya, gelombang kehidupan ini. Intinya keberkahan itu hanya dengan mengikuti sunnah. Barang siapa yang jauh dari sunnah Nabi, maka hilang keberkahan dari hidupnya. Nah, barang siapa yang menyimpang dari sunnah, maka dia dihinakan oleh Allah, maka menjadi apa? Korban, ya, perangkap syaitan. Wala tattabi'us subul fatafarra bikum an sabilih. Jadi akan menjadi apa? Perangkap, masuk ke dalam perangkap syaitan. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, sepertinya antum semua jamaah punya kewajiban yang mungkin ada yang mengantarkan anak, mungkin bertugas, ya. Jadi kalau anda lanjutkan ini tabligh akbar sampai jam 12 enggak selesai-selesai. Kita baca semua yang berkaitan dengan sunnah enggak selesai-selesai. Nah, kita ambil faedahnya, tapi ya mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah, ya, berikan kehidupan yang mulia pada kita di atas sunnah, di atas iman, di atas sunnah, dan semoga Allah wafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah pegangan hidup kita, watamassaku bihi, sebagaimana kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pegang sunnah, dipegang dengan kuat, ya, digigit dengan gigi gerahammu. Kemudian ikuti sunnah para sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian tinggalkan perkara bid'ah, karena sejelek adalah perkara yang bid'ah. Bid'ah itulah suatu kesesatan. Maka bila kita bergantung dengan sunnah, selamat dari bid'ah. Bila kita tinggalkan sunnah, akan terjerumus dalam bid'ah. Nah, semoga Allah kabulkan doa kita dan kita diberi keteguhan di atas sunnah. Memohon kepada Allah as-sabat 'alal haqq. Ya, as-sabat 'alal haqq. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.